Salam Indonesia. Halo pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat. Episode kali ini sedikit berbeda. Kalau Anda dengar, ini ada suara sayup-sayup musik ya, live music. Juga orang-orang semuanya nongkrong di sini malam-malam. Ini adalah wajah kegiatan yang paling diminati anak-anak muda saat ini seperti ini, berkumpul dengan teman-teman mereka, berbagi ide begitu ya, dan belajar bersama atau bekerja bersama. Nah, kebetulan di sini juga sedang ada perkumpulan anak-anak Bantul. Mereka juga sedang mengisi waktu mereka dengan kegiatan yang positif. Dan seperti biasa, wakil rakyat kita juga akan beranjang sana ketemu dengan mereka. Seperti apa selengkapnya kita simak bersama saya Dewi Budianti di Anjang Sana Wakil Rakyat. Ini merupakan forum keempat dan forum ini cair, seru, luar biasa. Aplaus buat teman-teman. Nah, berangkat dari situ kami mengusulkan ke teman-teman DPPKB PMD, namanya sekarang udah berubah, DP3A P2KB. Nah, kami mengusulkan ayo difasilitasi nih forum anak Bantul, difasilitasi untuk ketemu dengan teman-teman semua ini, generasi-generasi muda. Terus kemudian ayo kita bikin langkah penyadaran kolektif. Teman-teman itu potensial loh. Peran yang bisa teman-teman ambil itu banyak loh. Apalagi di zaman-zaman saat ini, di mana dunia itu bergerak dengan sangat cepat. Native di dunia digital itu ya teman-teman ini. Teman-teman bisa memanfaatkan semua perubahan-perubahan teknologi yang berubah dengan sangat cepat ini dengan baik, nyaman, dan teman-teman nggak merasa kesulitan untuk mengejar kecepatan tersebut. Ya, pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, masih bersama saya tentunya Dewi Budianti, dan ini matahari sudah tenggelam, hari sudah mulai gelap, tapi wakil rakyat kita masih saja beranjang sana dengan rakyat dan teman-temannya nih yang ada di Kabupaten Bantul. Pak Sigit Nursyam dari Komisi ADPRD Kabupaten Bantul, apa kabar Pak? Sugeng sonten, alhamdulillah sehat Mbak Dewi. Gak ada jam kerja kayaknya ya, malam-malam tetap ya? Gak ada jam kerja, jadi pagi, siang, sore, dan malam tergantung kapan Anda menonton konten ini. Oke, ini di belakang kita ini adalah anak-anak muda, generasi muda. Kalau melihat mereka itu seperti melihat masa depan bangsa. Benar. Ini ada acara apa sih? Saya melihat di situ ada kata-kata Fonaba. Apakah itu Fonaba? Fonaba itu Forum Anak Bantul. Jadi forum anak ini sebenarnya merupakan salah satu forum yang diinisiasi oleh semua kabupaten kota, provinsi, kabupaten kota, bahkan juga ada di level nasional. Jadi sekarang sedang kita dorong untuk sampai di tingkat Kapanewon dan juga di tingkat kelurahan. Ini ada untuk apa? Untuk menghimpun aspirasi, suara dari generasi muda agar nantinya bisa disalurkan ke dalam program-program pembangunan. Nah, jadi di dalam Musrenbang Kal di tingkat kelurahan, teman-teman forum anak ini juga ditunggu sekali partisipasinya. Di tingkat Musrenbang Cam, tingkat kecamatan, ini juga teman-teman forum anak ini juga ditunggu aspirasi serta masukan-masukannya. Agar apa? Agar nantinya pembangunan kita itu tidak berat hanya pada satu generasi. Jadi ini perlu saya sampaikan aja Mbak Dewi. Pengambil kebijakan di dunia pemerintahan ini kan rata karena sistem birokrasi kita yang cukup panjang, itu berusia di atas 45 tahun. Mungkin sekarang berada di level kabid, berada di level kepala dinas, berada di level sekda, itu pasti di atas 45 tahun. Hanya segelintir saja yang di bawah 45 tahun sudah sampai di posisi-posisi pengambil kebijakan. Di dunia legislatif sendiri, saya ini berusia 37 tahun. Tapi saya menjadi anggota Dewan termuda di Kabupaten Bantul. Padahal usianya udah agak muda-muda banget. Cuma mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan aja. Nah, ini kan perlu kita membuat alternatif-alternatif penyaluran aspirasi. Kalau bukan secara personal melalui kami, ini secara kolektif melalui forum-forum yang diinisiasi oleh pemerintah tadi. Nah, salah satunya adalah forum anak Bantul. Oke, mereka ini kan rata-rata tadi saya sempat ngobrol sedikit, ada yang masih SMP, ada juga yang SMA. Tadi kalau Anda katakan aspirasi dari mereka ini juga sangat penting sebetulnya. Biasanya sangat berbeda dengan generasi yang lebih tua, begitu kan? Apa yang membedakan sejauh ini kalau Anda mendengar dari aspirasi mereka? Jadi imajinasi itu kan sangat berbatasan, sangat dibatasi oleh pengetahuan, oleh wawasan yang dimiliki.
Nah, kadang-kadang kalau seumpama kita berbicara dengan generasi-generasi yang saat ini berusia di atas 50 tahun, misalkan kita berbicara tentang infrastruktur, maka identik infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur fisik yang terlihat, jalan, jembatan, talud, dan semacamnya gitu. Tapi ketika kita berbicara tentang infrastruktur ke generasi-generasi muda, rata ini yang muncul adalah infrastruktur IT. Bagaimana FO, bagaimana WiFi corner. Ketika kita bicara misalkan tentang pengembangan ekonomi, generasi-generasi yang berusia di atas 40 tahun saat ini mungkin dulu berasal dari generasi X atau mungkin baby boomers, itu bicara tentang ekonomi, maka bicara investasi besar, manufaktur, terus kemudian akhirnya menjadi ya pabrik dan semacamnya, ini adalah sarana untuk mendongkrak ekonomi gitu. Tapi ketika kita bicara dengan generasi-generasi muda, bicara ekonomi, maka skemata pengetahuan mereka akan mengarahkan pada ekonomi kreatif, ekonomi digital, yang tentunya ini akan menjadi komplement ya, yang akan sangat indah bagi pembangunan di Kabupaten Bantul. Agar tidak hanya berat di satu sisi saja, tapi mampu mengoptimalkan semua aspek di dalam dunia real yang kita hadapi. Baik. Nah, ini kan mereka memang warga Bantul ya, anak-anak Bantul, namanya aja sudah Fonaba begitu kan. Kalau Anda melihat generasi muda di Bantul sejauh ini seperti apa, Pak Sigit? Generasi muda di Bantul, kami mengapresiasi aspek positifnya ya. Banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih gitu. Beberapa waktu yang lalu yang terakhir ini cukup mengguncangkan dunia persilatan, itu kan ada pemenang American Got Talent ya, yang tinggalnya di Bantul, sekolahnya di Bantul, Putri Aryani. Dalam kondisi sebagai penyandang disabilitas, nah ternyata mampu berprestasi bukan hanya di tingkat lokal, tapi di tingkat internasional, mampu memukau dunia. Ini warga Bantul, ini pemuda Bantul, generasi Bantul. Meskipun ini belum terekspos secara merata, di lapangan itu kita juga banyak mendapati ada anak-anak muda dengan kreativitasnya, itu mereka juga sebenarnya punya kapasitas. Ketika kita fasilitasi, nah ini mereka saya kira akan mencapai prestasi-prestasi yang juga tidak kalah dibandingkan dengan Putri Aryani. Ada juga misalkan ya Mbak Dewi mungkin sering mengeluhkan, generasi muda sekarang ini kok banyak membuang waktu mereka untuk aktivitas-aktivitas yang bukan aktivitas positif ini. Ya, oleh karena itu mari kita sibukkan generasi muda ini, kita beri banyak alternatif kegiatan-kegiatan positif yang nantinya itu akan menghabiskan waktu dan energi mereka gitu. Sehingga ketika waktu energi mereka itu habis untuk aktivitas positif, tentunya mereka tidak punya lagi kesempatan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang sifatnya negatif. Nah, di belakang kita ini teman-teman kan sedang menuliskan vision board. Ini sedang menuliskan vision board. Bagaimana the best version dari diri mereka di masa yang akan datang. Mereka kita ajarkan, kita dampingi, kita pantik untuk nantinya memiliki imajinasi. Versi terbaikku itu seperti ini loh. Gitu. Versi terbaikku itu seperti ini gitu. Jadi kalau semua versi terbaikku seperti ini dan diriku yang sekarang ini punya gap yang cukup jauh, berarti kita perlu dong untuk menghabiskan waktu kita menipiskan gap antara diri kita saat ini dengan versi terbaik dari diri kita. Yang ini juga akhirnya mengakibatkan teman-teman generasi muda, karena dia sudah punya gambaran versi terbaik dirinya sendiri, dia tidak mudah terpukau dan silau dengan capaian-capaian orang lain. Karena masing-masing orang ini memiliki potensi yang berbeda, kondisi yang berbeda, orientasi yang berbeda, sehingga mereka tidak perlu menjadi lebih baik dari orang lain, tapi cukup menjadi lebih baik dari diri mereka yang kemarin. Iya, makanya di sini judulnya adalah kegiatan penelusuran minat bakat. Mereka harus tahu nih tujuannya apa, sehingga tahu harus melakukan strategi-strategi apa. Nanti kayaknya seru nih kalau kita ngobrol langsung dengan mereka. Juga, ya juga mungkin ada trainernya juga berarti ya di sini ya. Kita akan ngobrol di segmen selanjutnya ya Pak. Kita kulik bersama ya. Kita kulik bersama. Saya jadi hostnya. Boleh. Sesaat lagi di Anjang Sana Wakil Rakyat. Urutan bakat yang berbeda-beda ini akan menunjukkan bahwa teman-teman itu semuanya spesial gitu. Beda kan sama yang lainnya kan? Ya, jadi itu akan menunjukkan bahwa teman-teman itu punya kemampuan dan bakat yang berbeda, termasuk kombinasi bakat satu dengan lainnya.
Nah, di sini ada 34 bakat yang kita golongkan menjadi 4 klaster namanya. Klaster yang pertama thinking adalah orang-orang yang senang dengan aktivitas berpikir. Nah, jadi di situ ada analytical, context, futuristic, ideation, input, intellection, learner, strategy. Nah, itu adalah orang-orang yang suka dengan aktivitas berpikir. Jadi kalau berpikir kadang bukannya pusing tapi malah senang gitu. Kemudian klaster kedua namanya striving atau senang bekerja atau beraktivitas. Coba dilihat lagi punya teman-teman sendiri. Achiever, arranger, belief, konsistensi, deliberatif, disiplin, fokus, responsibility, restoratif. Ada? Ada. Orang-orang yang senang beraktivitas ini biasanya mereka sangat senang agendanya setiap hari itu selalu ada gitu. Betul. Oke, kita masuk ke klaster ketiga. Relating adalah orang yang senang untuk membina hubungan untuk bekerja sama dengan orang lain. Silahkan dicek punya teman-teman. Ada adaptability, connectedness, developer, empathy, harmony, includer, individualization, positivity, relator. Ada? Ada. Apa? Includer, connectedness, relator. Oh, individualization. Cluster terakhir ini ada activator, comment, competition, communication, maximizer, self assurance, significance, WOO. Ada? Ada apa? Significance. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Anjang Sana Wakil Rakyat. Kalau di segmen sebelumnya ini Pak Sigit katanya pengen jadi host nih. Kebetulan udah ada narasumber baru di sini, boleh dikenalin Pak siapa ini? Oh, host itu yang tukang kenalin ya? Dong, harus yang kenalin dong. Dan apa biar kenalan sendiri aja gimana? Siapa sih ini Mbak ini tuh siapa? Dari tim Jadi Baca Bakat. kalau namanya itu Mbak Rifka dari tim Baca Bakat. Nah, Mbak Rifka dan teman-teman tim Baca Bakat ini memang kita minta secara khusus untuk mendampingi program penelusuran minat dan bakat anak-anak yang nantinya kita kerjasamakan bersama dengan teman-teman Fonaba. Nah, karena kita membutuhkan teman-teman yang pertama gapnya nggak terlalu jauh secara usia. Kalau Pak Sigit masih saya nggak terlalu jauh dengan Rifka. Nah, kalau dengan anak-anak di tengah-tengah itu. Nah, karena kalau gapnya terlalu jauh, otomatis selain selera yang berbeda, wawasan pengetahuan kita juga sangat berbeda. Nah, kalau Mbak Rifka bersama Kak Rifka bersama dengan teman-teman tim Baca Bakat, ini kan usianya relatif tidak begitu punya gap yang jauh ya. Rata-rata mahasiswa, terus kemudian Mbak Rifka sendiri ini udah lulus dari kuliah gitu. Tapi kan kalau ketemu dengan teman-teman SMA, seleranya masih sama gitu. Lagu-lagunya masih sama, film-filmnya masih sama, tokoh-tokohnya masih sama, sehingga relate dengan dunia mereka. Nah, satu itu. Terus kemudian yang kedua, tim Baca Bakat ini memiliki kompetensi untuk melakukan assessment. Untuk melakukan assessment, penelusuran minat bakat khususnya berbasis psikologi positif ya. Tapi daripada saya yang cerita nanti gabut Mbak Rifka. Nah, sekarang dilanjut nih sama Kak Rifka ya, kita panggilnya Kak, karena sebagai seorang trainer nih, apa saja yang sudah dilakukan barangkali sebelum acara ini deh, apa saja nih? Kalau sebelum acara ini kita udah assessment Mbak, jadi kita ada di webnya, di web Fonaba itu kita melakukan assessment tes, jadi anak-anak mengerjakan ini ya tes psikologi kayak gitu. Jadi apa yang mereka rasakan ada di diri mereka itu mereka milih paling sesuai dengan dirinya. Kemudian ada hasilnya kan. Nah, hari ini pertemuannya itu membahas hasilnya mereka. Ya, jadi mereka sebelumnya tadi saya sempat nanya ya, mereka apakah masih ngerasa ada yang belum punya bakat? Ternyata masih banyak. Ternyata masih banyak. Iya, masih banyak. Tapi setelah dijelaskan, oh ternyata ini bakat ya Kak gitu. Jadi mereka baru mengerti bahwa mereka berbakat kayak gitu. Gitu sih Mbak kalau. Jadi kadang-kadang memang butuh seseorang untuk bisa melihat potensi dirinya sendiri. Betul. Nah, ini kan mereka lagi menggambar vision board. Ini apa sih kegunaannya? Vision board ini gunanya untuk menggambarkan nanti mereka ke depannya akan seperti apa. Sebenarnya lebih ke membuat strategis hidup mereka ke depannya seperti apa. Impiannya, harapannya, terus apa yang bisa dilakukan, step by stepnya. Kemudian dengan background mereka, bakatnya apa saja itu nanti yang bisa dimaksimalkan di mana, seperti itu. Setelah vision board ini selesai, nanti ada ngobrol secara personal face to face gitu nggak dengan Kak Rifka gitu? Kalau itu kita ada grupnya ya Mbak. Jadi kita ada grup WhatsApp. Kalau misalnya teman-teman nanti mungkin butuh untuk ngobrol, saya ada di situ. Jadi kemarin memang seperti itu proses ininya. Jadi nanti kalau mereka mau konsultasi atau mau ngobrol tentang impiannya atau apa, nanti bisa di grup itu. Berarti sebelum acara ini juga sebelumnya sudah ada ya program-program yang terdahulu gitu yang sudah dilakukan. Apa saja boleh cerita?
Program yang terkait yang Bantul. Oh, kalau yang Bantul baru kemarin ini sih. Kalau Bantul saya baru ketemu ini ya. Baru ketemu ini. Oke, tapi ke depan tentunya masih mau dong ya terus mendampingi anak-anak. Masih. Karena ngelihat semangatnya mereka tuh kayaknya sayang untuk disiakan. Jadi kayak sayang untuk dilewatkan banget. Jadi ini harusnya dikembangin gitu. Tapi sebenarnya mereka pada berbakat kan ya sebenarnya. Berbakat banget. Cuman belum tahu aja gitu Iya. Pertama belum tahu, yang kedua mungkin selama ini persepsi kita tentang bakat itu sempit. Iya. Jadi kalau kita ngomong berbakat ya berbakat bernyanyi, Iya. melukis, sepak bola, olahraga gitu. Padahal sebenarnya ketika kita bicara bakat ini kan bicara tentang kemampuan untuk cepat unggul dibandingkan dengan yang lain kan. Nah, cepat unggul ini kan bukan hanya dalam kompetensi-kompetensi bentuknya menyanyi misalnya. Tapi misalkan dalam berkomunikasi, dalam menjalin pertemanan, dalam berkompetisi, terus kemudian dalam tampil di hadapan publik, dalam melakukan analisis, dalam membangun tim. Nah, ini masing-masing ini juga memiliki kecepatan yang berbeda. Nah, saya dengan Mbak Dewi, dengan Kak Rifka, ini tentunya akan berbeda. Dan masing-masing seharusnya itu bukan fokus pada apa kelebihan yang dimiliki orang lain. Tapi fokus pada apa potensi kelebihan yang kita miliki. Gitu. Sehingga kita bisa mengembangkan diri kita pada aspek unggul yang kita miliki. Bukan aspek unggul yang dimiliki oleh orang lain. Iya, oke. Nah, kalau Kak Rifka ini kan bukan orang Bantul sebetulnya. Dari mana aslinya? Saya aslinya Kalimantan Tengah. Nah, sekarang berkumpul dengan anak-anak Bantul nih, Fonaba. Gimana kesan-kesannya menurut Kak Rifka nih? Anak-anak Bantul ini, apakah mereka anak-anak yang berpotensi atau seperti apa? Tadi sempat komunikasi di awal untuk membangun engage sama mereka ya Mbak. Jadi kalau dari komunikasinya sih anak-anaknya rendah hati ya. Anak-anak Jogja, anak-anak Jawa itu sangat rendah hati, baik hati. Jadi mereka lebih orangnya apa ya, tidak sombong kayak gitu. Terus mereka lebih enak untuk diajak ngobrol juga sih. Gitu. Oke. Ada mungkin yang mau disampaikan dari Pak Sigit kepada Kak Rifka nih selaku mentor, selaku trainer kayak gitu, titip anak-anaknya. Apa yang gitu. bisa saya ucapkan selain terima kasih ya? Ini udah banyak banget ya teman-teman lakukan ini ya. Dan kalau menurut saya ini akan menjadi trigger. Saya kira program ini tidak bisa menyentuh secara langsung seluruh anak-anak di Kabupaten Bantul. Tapi saya kira ini akan menjadi pemicu. Dan kita berharap nanti dampaknya makin luas. Dan bicara tentang anak-anak ini kan bukan bicara Bantul hari ini. Iya, betul. Tapi bicara Bantul di masa yang akan datang. Terima kasih Kak Rifka. Terima kasih Kak Rifka. Lanjut lagi, mungkin mau bercengkrama lagi dengan anak-anak Bantul. Nanti kita juga mau ngobrol dengan salah satu dari mereka ya Pak Sigit. Siap. Di segmen selanjutnya pemirsa tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat. Iya, pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol di segmen terakhir kali ini. Narasumber tambahan kali ini saya nggak bisa manggil Kak, nggak bisa manggil Mbak. Kalau katanya Pak Sigit jauh ya umurnya. Oh, enggak juga ya. jauh. Pura-puranya. Vivin, apa kabar Vin? Alhamdulillah baik. Ketua Umum Forum Anak Bantul. Kelas berapa sekarang? Kelas 11 SMA. 11 itu berarti? Dua. Ketahuan umurnya ya. Iya. Oke, di sekolahnya di mana nih? Di SMA 2 Banguntapan. Dan asli anak Bantul. Asli anak Bantul. Oke, cerita-cerita dong soal Fonaba. Fonaba ini apa sih biar masyarakat juga semakin paham gitu. Oke, jadi Fonaba itu Forum Anak Bantul, organisasi di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Nah, Forum Anak Bantul itu anggotanya adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun karena syarat usia anak itu adalah 18 tahun kurang 1 hari. Oke, kalau minimal usianya ada nggak? Kalau minimal usianya itu kita waktu rekrutmen itu mengambil usia 12 tahun karena 12 tahun masuk ke 13 itu udah anak SMP yang harapannya sudah bisa untuk berorganisasi. Jadi rata-rata di sini tuh anak-anak SMP dan SMA gitu ya. Dan Mbak Vivin atau Vivi
Vivin ini adalah ketua umumnya gitu ya. Gimana rasanya menjadi seorang ketua umum, kemudian bisa mengenal banyak anak-anak Bantul sejauh ini gitu? Rasanya tentunya seneng banget karena mendapatkan amanah dan saya ingin terus bertanggung jawab menjadi ketua di Forum Anak Bantul. Tentunya juga untuk mendapatkan banyak manfaat dan bisa mengenal banyak anak-anak di Kabupaten Bantul dan tentunya lebih tahu mengenai apa sih yang dibutuhkan anak di Bantul saat ini. Ya, ini kan kegiatannya seru-seru banget gitu ya dan sangat bermanfaat. Gimana kalau yang di luar sana juga pengen menjadi bagian dari Fonaba, caranya tuh gimana? Oke, untuk bisa masuk ke dalam Fonaba itu ada 2 jalur. Yang pertama itu open recruitment, kayak semacam rekrutan di organisasi-organisasi, dan di Fonaba juga menyelenggarakan rekrutmen. Nah itu kita masa periodenya adalah 2 tahun sekali. Jadi setiap 2 tahun sekali Fonaba mengadakan open recruitment. Dan yang satu lagi adalah jalur dari Kongres Anak Bantul. Kongres Anak Bantul itu pengambilan suara anak dari berbagai anak di Kapanewon Bantul. Jadi di Bantul ada 17 Kapanewon, anak-anak perwakilan dari 17 Kapanewon itu diundang untuk merumuskan suara-suara anak yang nantinya akan menjadi 10 suara anak di Kabupaten Bantul, dan peserta yang dianggap teraktif, peserta yang dianggap optimal dalam penyampaian suara-suara tersebut akan mendapatkan golden ticket untuk masuk ke dalam Forum Anak Bantul. Waduh, kalau bicara program nih Vivin, gimana program-program yang sudah berjalan sejauh ini termasuk yang sedang berlangsung malam ini tuh, tanggapan Vivin gimana? Kalau program di Forum Anak Bantul tentunya banyak sekali program, ada program tahunan dan juga ada program-program inovasi dari Forum Anak Bantul per tahunnya. Seperti kegiatan ini adalah inovasi baru di Forum Anak Bantul, dan ini sudah kegiatan keempat, yaitu penelusuran bakat minat anak di Kabupaten Bantul. Oke. Kegiatannya seru banget. Ini juga dihadiri anak. Kebetulan di sini adalah di Kapanewon Kasihan. Anak-anaknya berasal di domisili Kasihan meski sekolahnya berbeda-beda. Oke. Kalau menurut Vivin ini kan Vivin udah banyak mengenal anak-anak Fonaba nih ya, yang sebagai representasi anak-anak Bantul gitu. Apa sih yang paling dibutuhkan gitu ke depannya untuk bisa terus mengisi kegiatan-kegiatan mereka? Tentunya yang dibutuhkan seorang anak adalah dukungan-dukungan dari orang-orang di sekitarnya, Kak. Karena dukungan itu merupakan poin penting untuk dapat terus berkarya, berinovasi, bersemangat. Tentunya bukan hanya dukungan-dukungan dari orang-orang yang telah menjadi sosok-sosok yang ada di Kabupaten Bantul. Anak-anak juga perlu mengenal lebih banyak lagi orang-orang yang tentunya bisa memberikan dukungan-dukungan. Misal teman sebaya, kayak anak-anak ini adalah anak-anak sebaya dengan Forum Anak Bantul yang anggotanya juga seusia mereka. Terus juga penting untuk bisa mengenal tokoh-tokoh yang ada di daerah Kabupaten Bantul, karena berkat mereka anak-anak ini tersampaikan apa keinginannya. Ini di samping Mbak Vivin kan termasuk salah satunya Pak Sigit. Sejauh ini pasti sudah sering berkomunikasi kan ya? Tentunya. Gimana, ada yang mau disampaikan nggak ke Pak Sigit? Yang ingin kami sampaikan ke Pak Sigit sebagai saya perwakilan dari Forum Anak Bantul, ingin berterima kasih banyak kepada Pak Sigit karena dengan adanya beliau kami dapat berinovasi dan mendapatkan dukungan, pemikiran, tenaga, dan juga jalur-jalur untuk bisa tetap berkegiatan meskipun dalam keadaan yang mendesak ataupun keadaan sulit. Dan berkat dukungan Pak Sigit juga kegiatan-kegiatan Fonaba menjadi terselenggara lebih lancar. Tapi Pak Sigit juga butuh aspirasi dari kalian, betul, ya? Betul. Karena memang sebenarnya ketika kita berbicara tentang Fonaba, ini kan kita berbicara tentang ikhtiar untuk menjembatani antar generasi tadi ya. Saya yakin para pengambil kebijakan pun akan senang mendengarkan suara-suara dari generasi muda. Problemnya memang selama ini adalah problem prioritas. Apa yang menjadi prioritas bagi teman-teman generasi muda itu seringkali kurang dianggap sebagai prioritas bagi generasi-generasi sebelumnya. Yang ini memang perlu kita intenskan komunikasi, karena dengan adanya komunikasi yang makin intens, saya kira gap tersebut akan semakin sempit. Terus kemudian titik temu akan semakin mudah untuk kita dapatkan.
Benar sekali, karena sebelumnya saya juga merasakan bahwa terkadang suara anak itu kadang tidak dianggap karena dia anggap masih anak-anak, tahu apa sih anak-anak, tapi alhamdulillahnya ada Pak Sigit yang selalu mendengarkan aspirasi kita sebagai anak-anak, dan kita sebagai anak juga lebih jauh dalam berkembang. Kalau lirik yang tepat, selama ini kau hebat, pastikan kau didengar. Pasti kau kan didengar. Nah, ini ya. Coba, kalau mungkin Lagi ini deh. menjadi salah satu apa ya, tempat atau wadah untuk Vivin menyampaikan aspirasinya. Singkat saja, apa yang paling menjadi harapan Vivin ini untuk bangsa Indonesia ke depan? Oke, yang menjadi harapan saya untuk bangsa Indonesia ke depannya adalah generasi-generasi muda adalah generasi yang patut untuk diasah kemampuannya, karena mereka lah yang akan meneruskan peradaban di Indonesia sendiri. Baik, luar biasa ya Pak Sigit ya. Melihat Bantul yang cerah ya. Melihat dari masa depan. Vivin dan juga teman-temannya. Iya. Nah, ini saya juga menjadi optimis, Mbak. Iya, iya. Dan ini juga menjadi apa ya, energi bagi kita sebagai orang tua ya. Saya punya anak saya juga paling besar baru usia kelas 2 SMP. Dan saya kira kok memberikan fasilitasi bagi teman-teman Fonaba, membangun ruang bertumbuh bagi teman-teman Fonaba, ini sebenarnya juga menyiapkan ruang bermain positif bagi anak-anak kita. Baik, terima kasih Pak Sigit sudah selalu mendukung anak-anak Bantul ini juga. Cita-citanya apa sih Vivin? Pengen jadi dosen. Amin, mudah-mudahan tercapai. Semangat Amin, terus ya amin, Vivin. amin. Terima kasih sudah berbincang bersama kami. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita harus undur diri, kita tutup dulu Anjak Sera Wakil Rakyat episode kali ini. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Saya Dewi Budianti, salam Indonesia.